Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan berdoa ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, membaca doa sebelum belajar. Teman-teman, pekan lalu kita sudah membahas materi tentang belas kasih. Ada yang masih ingat belas kasih itu apa ya? Ya, benar. Belas kasih itu adalah perbuatan yang mulia, perbuatan yang terpuji, perbuatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, orang yang memiliki sifat belas kasih, ia akan disayangi ataupun dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Sifat belas kasih itu ada dua macam ya. Yang pertama kasih sayang dan yang kedua tolong menolong. Pekan lalu, teman-teman sudah belajar apa itu kasih sayang dan bagaimana contoh kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada pertemuan hari ini, kita akan membahas apa itu tolong-menolong, bagaimana contoh tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari, dan apa manfaat tolong-menolong. Nah, jadi tolong-menolong adalah sikap saling membantu untuk meringankan beban atau penderitaan ataupun kesulitan orang lain dengan melakukan sesuatu. Sikap tolong-menolong harus sesuai syariat Islam ya teman-teman. Artinya tolong-menolong hanya diperbolehkan dalam kebaikan dan takwa. Tolong-menolong tidak diperbolehkan dalam perbuatan dosa dan permusuhan, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Teman-teman yang soleh dan soleha, agama Islam mengajarkan umatnya untuk saling tolong-menolong. Tolong-menolong harus dilakukan dengan ikhlas dan tidak boleh pamrih ya. Artinya tidak boleh mengharap imbalan ataupun mengharapkan balasan dari orang yang kita tolong. Nah, jika kita melihat orang lain yang sedang kesulitan ataupun kesusahan, maka kita harus menolongnya. Begitu juga dengan jika ada orang yang meminta pertolongan, maka kita harus menolongnya ya. Lalu bagaimana ya cara menerapkan sikap tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari? Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh sikap tolong-menolong dalam kehidupan keluarga, di lingkungan sekolah, dan dalam lingkungan masyarakat. Kita mulai dari yang pertama. Contoh tolong-menolong di lingkungan keluarga. Contoh yang pertama, seperti membantu pekerjaan rumah orang tua, misalnya membersihkan halaman rumah atau merawat tanaman. Contoh yang kedua, bisa juga dengan membantu ibu memasak, mencuci piring, atau pekerjaan rumah lainnya ya teman-teman. Contoh selanjutnya, membantu ayah mencuci kendaraan. Yang selanjutnya, membimbing adik dalam belajar. Baik, yang kedua adalah contoh tolong-menolong di lingkungan sekolah. Tolong-menolong di lingkungan sekolah yaitu sikap saling membantu antar warga sekolah. Contohnya seperti membantu teman yang kesulitan dalam belajar dengan mengajaknya belajar bersama. Contoh selanjutnya, membantu teman yang jatuh atau teman yang butuh bantuan ya.
Contoh selanjutnya adalah membantu guru ataupun ustadz dan ustazah yang membutuhkan bantuan. Misalnya membawakan buku, membersihkan kelas, dan lain sebagainya. Contoh yang selanjutnya, teman-teman bisa membantu guru membersihkan papan tulis. Nah, baik, yang ketiga adalah contoh tolong-menolong di lingkungan masyarakat. Contohnya seperti membantu tetangga ataupun orang lain yang sedang kesusahan. Selanjutnya, membantu orang menyeberang jalan. Contoh selanjutnya adalah peduli kepada anak yatim, misalnya seperti berbagi makanan dan lain-lain. Contoh selanjutnya adalah membantu orang-orang yang terkena musibah. Dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, kita harus saling tolong-menolong meskipun berbeda agama dan suku bangsa. Karena manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam membantu, tidak harus berupa harta ya teman-teman, akan tetapi bisa juga dengan tenaga dan waktu. Nah, apa manfaatnya jika kita saling tolong-menolong? Yang pertama, dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meringankan beban orang lain. Yang ketiga, menciptakan kerukunan, yaitu saling menghormati dan menyayangi antara sesama manusia. Yang keempat, mempererat persaudaraan. Yang kelima, pekerjaan yang berat menjadi terasa ringan. Nah, teman-teman, setelah menyimak pembahasan materi tadi, teman-teman mengerjakan tugas berikut ya, yaitu mengirimkan foto sikap tolong-menolong dalam lingkungan keluarga, minimal 2 foto ya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu ya pembahasan materinya. Semoga ilmu yang kita terima pada hari ini bisa bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Syukron jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.